Nggak cuma di kantoran, sepak bola juga punya pemain-pemain yang sering makan gaji buta. Mereka yang minim kontribusi membuat klub yang mendatangkannya jadi merugi. Apalagi mereka diboyong dengan harga yang selangit. Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Eden Hazard. Banyak yang membicarakan Eden Hazard karena penampilannya di Real Madrid yang melempem. Selain itu, pemain asal Belgia ini juga sering mengalami cedera. Hal ini membuat Hazard dicecar habis-habisan oleh media Spanyol. Saat Eden Hazard bergabung ke Chelsea dengan biaya sebesar 608 miliar rupiah, Hazard sukses tampil mengesankan. Dari 352 pertandingan yang dimainkan, Hazard mencetak 110 gol dan 92 assist. Bersama Chelsea, Hazard mempersembahkan sejumlah gelar juara yang cukup bergengsi, yakni 2 gelar Premier League, 2 Piala Eropa, 1 Piala FA, dan 1 Piala Carling. Winger kiri ini juga mendapatkan perhatian dan cinta dari fans The Blues. Tampil gemilang di Chelsea membuat Real Madrid ingin mendatangkannya. Klub raksasa La Liga ini berhasil memboyong Hazard pada tahun 2019 yang lalu. Hazard juga menyandang status sebagai pembelian termahal Real Madrid dengan biaya 1,9 triliun rupiah. Dengan harga yang selangit, Real Madrid menaruh harapan besar kepada bomber asal Belgia tersebut. Tapi sayang, Eden Hazard tampil nggak sesuai dengan ekspektasi. Nyatanya Eden Hazard nggak sejago saat dia main di Stamford Bridge. Total, Eden Hazard cuma mencatatkan 35 laga di semua kompetisi dengan catatan cuma 4 gol dan 7 assist saja. Di Santiago Bernabeu, Hazard selalu dibekap cedera. Yang terbaru, dia mengalami cedera otot. Gareth Bale. Sebelum Eden Hazard, ada Gareth Bale yang pernah jadi pemain termahal di Real Madrid. Bale merapat ke Real Madrid di tahun 2013 dengan biaya transfer 1,7 triliun rupiah. Bale bergabung dengan Real Madrid karena performanya di Tottenham Hotspur yang cukup impresif. Berseragam The Lily Whites, Bale sukses mencatatkan 146 laga dengan catatan 42 gol. Bermain di Real Madrid, Bale tampil dalam 171 laga dan mencetak 80 gol dan 46 assist. Bale juga sempat jadi pahlawan El Real di final Copa del Rey tahun 2014. Waktu itu dia melesakan gol penentu kemenangan melawan rival terkuatnya Barcelona. Tapi dalam 2 tahun terakhirnya, Gareth Bale jadi minim kontribusi. Alasannya karena dia dirundung rangkaian cedera. Padahal Gareth Bale berstatus sebagai pemain dengan gaji tertinggi dengan nilai sebesar 6,5 miliar per minggunya. Hubungan dengan fans Real Madrid juga memburuk. Bahkan pemain asal Wales tersebut terang-terangan menunjukkan sikap tidak pedulinya terhadap Real Madrid. Gareth Bale pun akhirnya dipinjamkan ke klub lamanya yakni Tottenham Hotspur sampai akhir musim ini. Kepindahannya ke Tottenham Hotspur nggak membuat Gareth Bale jadi banyak dimainkan. Dia baru tampil dalam 15 laga dengan mencetak 4 gol. Gareth Bale juga kerap turun sebagai pemain pengganti dibandingkan jadi pemain starter. Mesut Ozil. Sebelum jadi pemain Fenerbahce, Mesut Ozil mengalami musim yang buruk di Arsenal. Mantan bintang timnas Jerman ini resmi bergabung di kubu The Gunners dengan mahar sekitar 817 miliar rupiah. Saat berseragam Arsenal, Ozil berhasil mempersembahkan 4 gelar Piala FA dan 2 gelar Community Shield. Ozil juga mencatatkan 254 pertandingan di berbagai kompetisi dengan menorehkan 44 gol dan 77 assist. Pada musim 2015-2016, Ozil bahkan jadi pemain dengan pemberian assist terbanyak. Ozil mulai gak tergabung dalam skuad dan cuma duduk di bangku penonton. Sebelumnya, Mesut Ozil lebih dulu nggak tergabung dalam skuad The Gunners yang berlaga di Europa League. Terakhir kali Ozil mencatatkan penampilannya bersama Arsenal saat bertanding melawan West Ham pada Maret 2020 yang lalu. Setelah lockdown pandemi corona berakhir, Mesut Ozil sudah nggak diturunkan lagi oleh pelatih Mikel Arteta. Pencoretannya diyakini karena Ozil sudah tidak dibutuhkan lagi bagi skuad The Gunners.
Padahal kontraknya juga masih berjalan dengan bayaran yang cukup tinggi. Walaupun gak masuk ke dalam skuad, Arsenal tetap harus membayarnya sebesar 305.000 pounds atau 6,7 miliar per pekan. Ozil pun langsung mencari klub baru dan sepakat untuk bergabung dengan klub asal Turki, Fenerbahce. Ozil pindah ke Fenerbahce dengan status bebas transfer alias gratis. Lama nggak merumput, akhirnya Ozil kembali bertanding secara reguler. Alexis Sanchez bergabung dengan Manchester United dari Arsenal pada bulan Januari 2018 yang lalu. Tapi striker asal Chile ini kesulitan untuk tampil mengesankan. Menjalani 2 musim yang buruk membuat The Red Devils meminjamkannya ke Inter Milan. Sebelumnya, Manchester United bersaing ketat dengan Manchester City saat mencoba merekrut Alexis Sanchez. Setan Merah berhasil merebut Sanchez dengan penawaran gaji yang cukup tinggi. Merumput di Old Trafford, Sanchez mendapatkan gaji 400.000 pound sterling alias 7,4 miliar rupiah per pekannya. Sanchez juga mencatatkan biaya transfer yang cukup mahal yakni 591 miliar rupiah. Sayangnya, sepanjang karirnya di Manchester United, Sanchez cuma tampil dalam 45 pertandingan. Lebih buruknya lagi, dia cuma mencetak 5 gol dan 9 assist selama 1 musim. Menjalani status pinjaman ke Inter Milan, Alexis Sanchez langsung dipermanenkan dengan status bebas transfer. Di bawah kepemimpinan Antonio Conte, Sanchez sudah memainkan 54 laga dengan mencetak 6 gol dan 16 assist. Philippe Coutinho. Kepindahan Philippe Coutinho dari Liverpool ke Barcelona pada awalnya seperti mimpi Blaugrana yang menjadi kenyataan. Saat mendarat di Camp Nou, Coutinho jadi pemain termahal dengan biaya transfer sebesar 2,5 triliun rupiah. Sejak berjalan 18 bulan, Coutinho hanya bermain sebanyak 74 pertandingan dengan mencetak 20 gol dan 14 assist. Hasil ini membuat Barcelona kecewa dan memutuskan untuk meminjamkannya ke klub lain. Pada musim panas 2019 kemarin, Coutinho dipinjamkan ke klub raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Namun peminjamannya ke Bayern Munchen tidak membuat masa depan Coutinho jadi lebih cerah. Bayern Munchen juga ogah mengikat Coutinho dengan kontrak permanen. Dia hanya menjalani 1 musim bersama di Rotten dengan mencatatkan 15 laga sebagai starter dan menyumbangkan 9 gol saja. Padahal Philippe Coutinho berkontribusi besar atas penampilan gemilang Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Coutinho bahkan sempat dikaitkan dengan beberapa klub di Premier League. Namun gajinya yang mencapai 240.000 pound sterling per pekan membuat Barcelona kesulitan untuk mencari klub baru untuk Coutinho. Hingga pada akhirnya Coutinho kembali ke Barcelona pada bulan Agustus 2020 kemarin. Dia juga tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 2 assist untuk Barcelona di sepanjang musim ini. Itulah sejumlah pemain yang didatangkan dengan harga yang tinggi tapi tampil nggak sesuai ekspektasi. Pembelian pemain memang punya resiko tinggi, mengingat performa mereka yang bisa berubah kapanpun dan dimanapun.